Halo, selamat pagi peserta didik kelas 7. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPA Fisika. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar bab pertama kita, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Pada bab ini kita akan belajar 3 indikator terlebih dahulu. Yang pertama kita bicara soal keterampilan proses sains. Yang kedua kita belajar tentang objek kajian IPA. Dan yang ketiga kita bicara soal pengukuran yang merupakan bagian dari proses pengamatan. Ya, ada 3 indikator yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Oke, baik, kita awali dengan bicara soal keterampilan proses sains. Nah, dalam mempelajari objek IPA, ada satu pertanyaan yang menarik. Bagaimana cara kita mempelajarinya? Artinya bahwa lingkungan sekitar kita ini juga merupakan bagian dari objek yang akan kita pelajari dalam ilmu fisika. Tentunya dalam mempelajari lingkungan sekitar, kita harus dibekali dengan keterampilan proses sains yang dalam keseluruhannya kita sebut sebagai penyelidikan ilmiah. Nah, keterampilan-keterampilan apa saja yang harus kita miliki dalam mempelajari ilmu fisika itu, atau secara lebih luasnya ilmu IPA. Nah, yang pertama, keterampilan proses sains yang pertama adalah mengamati. Mengamati tentunya merupakan keterampilan pertama yang harus kita miliki. Karena untuk mengenali sebuah objek, mengenali sebuah benda, ingin mempelajari suatu benda, hal pertama yang harus kita lakukan tentu kita harus mengamati dulu benda itu seperti apa. Mengamati tentunya kita harus menggunakan indera penglihatan kita, mata kita. Ada banyak sekali contoh dalam keseharian yang bisa adik-adik sebutkan sendiri, adik-adik kenali sendiri terkait dengan keterampilan mengamati ini. Nah, yang kedua adalah setelah kita mengamati, kemudian kita membuat inferensi. Inferensi itu apa? Inferensi itu adalah menjelaskan pola atau hubungan antar aspek yang kita amati. Nah, setelah kita menghubungkan pola-polanya, kemudian kita membuat sebuah prediksi, membuat sebuah konsep awal prediksi, membuat sebuah hipotesa atau jawaban sementara atas hasil pengamatan itu. Nah, kemudian setelah kita membuat hubungan itu, membuat pola antara kedua objek, antar aspek yang diamati itu, kemudian kita mengkomunikasikan, menyampaikan. Nah, menyampaikan ini supaya orang juga tahu, supaya apa yang kita sampaikan itu benar dan tidaknya kemudian kita sampaikan ke banyak orang sehingga orang itu mulai mengkaji bersama. Saya menyampaikan kepada si A, kemudian si A dengan saya membuat sebuah pergumulan, membuat sebuah diskusi untuk mencari tahu lebih dalam lagi terkait dengan prediksi atau aspek yang sudah saya amati terlebih dahulu. Nah, jadi dalam penyelidikan ilmiah ada 3 keterampilan yang harus kalian miliki. Yang pertama mengamati, dan yang kedua kita membuat inferensi, dan yang ketiga kita mengkomunikasikan. Kira-kira seperti itu. Nah, yang berikut adalah kita bicara soal objek kajian IPA. Objek itu apa? Objek itu seperti benda. Hal-hal apa saja yang kita pelajari dalam IPA? Tentu barangkali ada sudah pernah mendengar objek kajian ilmu pengetahuan alam itu berarti bicara soal seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Yang paling kecil yang diamati oleh mikroskop itu pun kita pelajari dalam IPA. Bakteri, atom, sesuatu yang akan kita pelajari nanti. Semua itu dipelajari dalam IPA. Jadi objek kajian IPA adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya
untuk dipelajari pola-pola keteraturannya dari yang paling besar sampai yang paling kecil dan yang paling renik. Renik itu adalah yang kecil daripada yang kecil, yang hanya bisa diamati melalui alat bantu seperti mikroskop. Nah, kemudian dari seluruhnya itu dikelompokkan. Ada yang kita kenal dengan kimia. Objek-objek yang kita kelompokkan masuk dalam kategori ilmu kimia. Kemudian ada fisika, ada biologi, dan yang lebih luas lagi kita belajar tentang ilmu bumi dan antariksa. Jadi objek kajian IPA itu berkaitan dengan seluruh alam semesta yang kemudian dikelompokkan menjadi beberapa ilmu pengetahuan yang tampaknya ada dalam. Jadi kira-kira seperti itu objek kajian IPA. Dan yang berikut kita masuk pada indikator yang ketiga adalah mengukur. Mengukur, bagaimana pengukuran itu sebagai bagian dari pengamatan. Tentu kita mengamati itu tidak hanya sekedar menggunakan mata kita, tetapi kita juga harus punya keterampilan untuk mengukur itu sehingga kita mengetahui benar yang kita amati itu. Kita menghitung dalam skala paling kecil masanya berapa, panjangnya berapa, dan lain sebagainya. Nanti masuk dalam materi besaran satuan begitu. Jadi mengukur itu sendiri adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Jadi dengan mengukur kemudian kita menentukan satuannya seperti itu. Itu konsep mengukur yang kemudian kita masuk pada konsep besaran. Nah, besaran itu apa? Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Segala sesuatu yang dapat diukur. Kemudian kalau kita masuk dalam ilmu fisika, ciri-ciri besaran fisika itu yang seperti apa? Ciri-ciri besaran fisika itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Kalau ia dapat diukur maka dia itu termasuk dengan besaran fisika. Kemudian dia harus memiliki satuan juga. Satuan itu apa? Kita pelajari. Kemudian yang ketiga adalah harus dinyatakan dengan angka. Yang kemudian besaran dalam IPA itu apa saja? Yang pertama yang nanti akan kita pelajari yang adalah besaran pokok. Nah, besaran pokok itu apa? Besaran yang sudah didefinisikan terlebih dahulu. Yang kemudian dia juga disebut sebagai ibu dari besaran turunan. Jadi besaran pokok kemudian diturunkan menjadi adanya besaran turunan. Jadi secara langsung besaran turunan adalah besaran yang dijabarkan atau yang diturunkan dari besaran pokok begitu. Yang kemudian ada besaran vektor. Nah, vektor ini apa? Vektor ini adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Besaran yang tidak hanya memiliki nilai saja, tapi dia juga memiliki arah. Jadi seperti itu. Nah, bedanya dengan besaran skalar apa? Dan contoh besaran vektor itu apa? Ini hanya sekedar konsep, nanti kita akan pelajari contohnya di bab berikutnya. Ini hanya sekedar pengenalan besaran-besaran dalam fisika. Yang kemudian ada besaran skalar. Nah, besaran vektor dia memiliki nilai dan arah. Sedangkan besaran skalar dia hanya memiliki nilai saja. Dia hanya memiliki nilai tapi tidak memiliki arah ini. Kalau vektor punya dua-duanya, sedangkan skalar hanya punya satu, yaitu dia cuma punya nilai. Jadi seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa contoh besaran pokok. Besaran pokok itu ada 7 ya. 7. Yang pertama itu ada panjang. Panjang satuannya apa? Nanti kita pelajari. Terus yang kemudian ada massa. Yang berikut ada waktu. Yang berikut lagi ada kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Jadi harus ingat baik-baik. Besaran pokok itu ada 3. Nanti kita akan perjelas lagi di pertemuan berikutnya. Sekarang kalian harus kenal dulu. Besaran pokok itu yang pertama ada panjang, ada massa, ada waktu, ada suhu, ada intensitas cahaya, ada jumlah zat. Jadi ada 7. Panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Penjelasannya secara detail akan dijelaskan di pertemuan berikutnya.
Nah, kemudian yang terakhir kita harus mengenal juga dengan satuan. Satuan seperti yang Pak sudah bilang tadi adalah satuan merupakan sesuatu yang dipakai untuk menyatakan hasil pengukuran. Jadi setelah kita mengukur, kita harus tahu satuannya apa. Contohnya, kita mengukur sebuah panjang, maka satuan yang kita gunakan secara internasional adalah meter. Ini meter ya. Kemudian massa. Massa itu satuannya apa? Massa itu adalah satuannya adalah kilogram. Contoh massa itu apa? Massa badan kita. Kadang dalam keseharian orang menyebutnya berat badan, ternyata itu salah. Orang fisika harus benar-benar membedakan antara massa dengan berat. Berat itu satuannya sudah berbeda dengan massa. Massa satuannya kilogram, sedangkan berat itu satuannya sudah newton. Newton itu apa lagi, Pak? Nah, Newton itu nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Yang kemudian waktu. Nah, satuannya apa waktu itu? Waktu itu satuannya sekon atau detik. Yang paling kecil antara jam, menit, dan detik. Satuannya dipakai paling kecil itu yaitu detik atau sekon. Yang kemudian ada kuat arus. Kuat arus itu satuannya ampere. Terus suhu. Suhu itu ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Dan dari keempat itu satuannya apa? Satuannya yang dipakai adalah Kelvin. Intensitas cahaya. Intensitas cahaya satuannya apa? Satuannya adalah kandela atau disimbol menjadi CD. Nah, bukan CD yang lain ya, tapi CD singkatan daripada kandela. Nah, yang kemudian ada jumlah zat. Jumlah zat itu apa sih? Nanti kita akan pelajari juga di pertemuan berikutnya. Ini hanya pengenalan konsep-konsep awal dan penentuan satuannya. Jadi jumlah zat itu satuannya adalah mol, ya, mol. Oke, seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh awalan dan satuan dalam sistem internasional, ya. SI itu sistem internasional. Yang tera. Tera itu apa lagi? Tera itu dia punya simbol T, kelipatan dari 10 pangkat 12. Tinggal kalian kali 10 dikalikan sampai 12 kali. Hasilnya berapa itu? Kemudian ada giga. Giga itu 10 pangkat 9. Simbolnya G. Kemudian ada mega. Mega satuannya M. Satu kelipatan dari 10 pangkat 6. Dan turun terus sampai yang paling kecil yaitu nano. Nano itu adalah 10 pangkat min 9. Itu yang paling kecil. Nah, kemudian dikonversikan satuannya. Contoh dari 5 megawatt diturunkan menjadi 5000 watt. Dari mega turun ke watt karena mega itu kan 10 pangkat 6. Jadi dari 5 dikalikan dengan 1 juta. Nah, jadi hasilnya 5 juta watt. Mega itu kan juta. Atau dari kilometer. Nah, nanti kan kita pelajari juga untuk alat ukur. Dari kilometer sampai ke milimeter. Turun, nah, itu dikalikan dengan 10. Kalau naik dibagi dengan 10. Itu nanti akan kita pelajari. Pak yakin di tingkat SD pun kalian sudah kenal ini. Nah, jadi seperti itu untuk beberapa contoh awalan satuan dalam sistem internasional dan kelipatannya. Oke, hanya itu saja materi kita hari ini. Ada 3 subbab tadi yang kita sudah pelajari bersama. Ada keterampilan proses sains, ada objek IPA, dan pengukuran merupakan bagian daripada pengamatan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang masih kurang jelas, silakan langsung tanya ke WA Pak. Untuk soal-soal latihannya Pak kirim melalui file PDF. Jika di materi yang melalui PDF itu kalian belum pahami, silakan saksikan video ini untuk bisa memahami lebih jelas materi objek IPA dan pengamatannya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semuanya.